Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Ardiansa Sibuan, NIM 2003-20115. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Perencanaan Barang dan Jasa. Sebelumnya harus kita ketahui apa pengertian dari rancangan usaha. Rancangan usaha adalah salah satu bentuk proses manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan dari pemasaran produk, yaitu mendapatkan keuntungan dari produk yang dipasarkan. Rencana pemasaran menurut Kurowski dan Sussman adalah dokumen yang berisi 6 aspek, yaitu analisa situasi pemasaran yang terjadi ketika rencana pemasaran tersebut akan dibuat. Selanjutnya, analisa terhadap peluang dan ancaman. Selanjutnya, target dari pemasaran produk, strategi pemasaran yang akan dilakukan, program tindakan, pendapatan yang akan diproyeksikan. Rencana pemasaran secara umum berfungsi untuk menentukan cara perusahaan tersebut dalam menempatkan strategi pemasaran yang akan dilakukan secara nyata di pasaran. Tujuan rencana pemasaran diantaranya adalah mengetahui informasi yang berkaitan dengan perubahan pasar dan persaingan perusahaan lain, menciptakan jaringan kerja yang lebih luas, meningkatkan keuntungan dengan cara yang lebih efisien dan aktif. Elemen penting pendukung rencana pemasaran yaitu produk. Elemen penting yang mendukung suksesnya rencana pemasaran adalah produk yang bagus merupakan elemen yang paling utama. Oleh sebab itu, agar bisa menciptakan strategi pemasaran produk yang jitu, maka perlu memastikan bahwa produk yang akan dipasarkan itu memang produk yang terjamin kualitasnya. Setelah itu, konsumen. Sebelum merencanakan pemasaran produk, ada baiknya setidaknya produsen perlu memikirkan dua pertanyaan ini. Apakah produk yang akan dipasarkan itu berguna untuk orang yang membelinya? Setelah itu, bagaimana produk yang akan dipasarkan itu dapat membuat hidup orang yang membelinya jadi lebih baik. Lanjut setelah itu, pesan. Untuk memasarkan sebuah produk tentu diperlukan komunikasi dengan konsumen, apalagi menurut sebuah hasil riset yang berkaitan dengan pemasaran suatu produk. Lebih dari 50% konsumen merasa tertarik membeli produk jika mereka terhubung secara emosional. Selanjutnya, tim pemasaran. Kerjasama sebuah tim yang kompak akan memudahkan promosi suatu produk. Namun menghubungkan dan menjaga kerjasama yang baik antara sejumlah orang dalam sebuah tim agar selalu berada di jalur yang diinginkan bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Sebuah tim pemasaran produk sudah seharusnya menjadi jembatan antara penjualan, pemasaran metode dan juga pengembangannya. Setelah itu, promosi. Jika produsen sudah memiliki produk yang berkualitas dan strategi pemasaran yang cukup matang, produsen masih memiliki pekerjaan lain yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan promosi. Selanjutnya yaitu analisis. Tentunya sebagai orang yang akan memasarkan sebuah produk tidak bisa begitu saja langsung mengharapkan pemasaran produk yang dengan hasil yang sempurna, apalagi ketika melakukan percobaan pemasaran produk yang pertama. Produsen juga perlu memikirkan tentang kegagalan sebagai kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Kemudian ada 3 langkah awal merancang rencana pemasaran produk. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Contoh segmentasi pasar bisa produsen simak dari ilustrasi berikut. Segmentasi pasar dari produk fashion wanita yang dibedakan berdasarkan usia. Mulai dari produk fashion wanita untuk usia 15 sampai 20 tahun, usia 21 sampai 30 tahun, usia 31 sampai 40 tahun, hingga usia lebih dari 40 tahun. Yang kedua yaitu targeting. Tim pemasaran produk akan mulai mengerucutkan lagi segmen pasar sehingga target pasar dengan produk yang akan dipasarkan itu akan lebih sesuai dengan yang diharapkan. Hal seperti itu juga akan membuat produsen bisa lebih efektif ketika akan melakukan strategi berikutnya. Yang ketiga yaitu positioning. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan positioning. Pada dasarnya, positioning merupakan langkah yang membuat Anda bisa menentukan hal apa yang membedakan produk yang Anda pasarkan dengan produk lain sehingga diharapkan akan lebih mudah diingat oleh calon konsumen.
Positioning berfungsi agar Anda dapat mengkomunikasikan konsep dari produk yang akan Anda pasarkan tersebut ke dalam pikiran calon konsumen. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.